Misalkan layarnya hitam, terus tiba-tiba kita itu kan kemudian di pendengar itu kan langsung mikir ini kejadiannya apa nih? It was my daily job. Jadi yang bilang hadirin sekalian, selamat datang di Jakarta Palembang. Itu aku yang. Kamu pernah pertama-tama dengerin suara kamu terus kamu ngerasa geleh? Pernah, ya kan? pernah banget. Dan itu harus dilewatin. Ada fase di mana bahkan adikku sendiri ngerasa kalau nonton film Indonesia tuh, bahasa Indonesia nggak enak banget didengar gitu. Padahal itu film Indonesia. Padahal film Indonesia. Gitu. Suara paling unik ya. Bos, kemana bos? Aku tahu suara yang paling mahal sih. Gimana? Suara rakyat. Oke, let's roll the tape. Oke Mas Jati, thank you udah mampir ke podcast kita di Tape Roll. Dengan senang hati, saya merasa terhormat untuk diundang sama kawan-kawan. Karena kita senang banget Mas, kita pengen coba eksplorasi dunia yang lain gitu. Karena kita belum pernah nge-explore voice acting nih, khususnya di tim kita nih gitu. Karena sepanjang perjalanan karir di dunia agency gitu, kita tuh nggak mungkin nggak berhubungan sama yang namanya voice over gitu Mas. Betul. Dan ada beberapa part yang rasanya tuh yang kita akhirnya menggampangkan gitu dengan menggunakan AI sekarang ini gitu. Oke. Tanpa mengurangi rasa hormat Mas Yati. Santai. Cuman ada yang missing link gitu ketika kita memprom di AI tuh kayak ada feels yang rasanya kurang hidup nih. Rasanya apa ya? Nggak ada nyawanya, nggak ada soulnya gitu suara. Bahkan kita akhirnya sampai sadar, ternyata voice over dengan manusia asli itu lebih lebih bisa emang menghidupkan berbagai macam suasana gitu. Betul. Karena ya mungkin teknologi belum sampai sana atau mungkin AI-nya belum mengulik ke arah sana. Cuman emang di satu sisi kita masih membutuhkan sentuhan manusia nih dalam hal voice over ternyata gitu Mas. Oke. Nah, untuk sementara ini maksudnya. Untuk sementara ini mungkin Terminator akan datang dan menghilangkan kita semua. Terus cuman ini sih Mas, di era yang emang sebenarnya sekarang beberapa poin partnya lebih ke visual mungkin ya, boleh dikatakan seperti itu nggak Mas? Sepakat ya, Mas? Belum tentu. Tapi nggak apa-apa, ajukan saja. Oke. Dari yang kita lihat kayak di TikTok, Instagram emang sebenarnya visual based tuh Mas. Nah menurut Mas Jati, suara tuh masih relevan nggak sih untuk sekarang gitu? Ada beberapa hal yang harus aku coba luruskan dan selagi ada di channel ini ya. Oke. Apa yang teman-teman tahu tentang pekerjaan voice acting itu di sini disebutnya apa? Voice over artist. Voice over artist dalam bahasa Indonesia? Voice over. Apa ya bahasa Indonesianya voice over? Pengisi suara, betul. Sulis suara. Sulis suara atau pengisi suara. Itu problem. Sorry, gue take over ke perbincangan ini ya. Itu problem. Karena di dalam bahasa Inggris ada voice, ada sound. Dalam bahasa Indonesia suara dan bunyi. Tapi suara sama bunyi beda definisinya nggak? Nggak. Voice itu datang dari laring, pita suara. Suara dan bunyi itu punya satu definisi yang sama. Itu ada suara ledakan. Bunyi ledakan. Sama. Atau bunyi ledakan. Jadi pengisi suara itu tidak menjadi definisi yang benar. Dan itu masih belum disadari sama banyak hal. Hanya di channel ini kita akan membicarakan definisi yang benar. Okay? Kita breakdown sama-sama teman-teman. Benar, kita breakdown sama-sama. Oke. That's the problem and that's what me and my friends are organizing this movement to setidaknya definisi benar dulu baru bisnis kita benar, ya kan? Oke. Suara dan bunyi. Jadi kalau misalkan ada sebuah project, aku ngerja di project Erwin, ya. Kamu lagi bikin project video company profile katakanlah misalnya. Terus aku datang, aku bawa gitar, aku bunyiin jreng, aku ngisi suara nggak? Ngisi suara gitar. Yes. Tapi kan kita kan lagi ngomong spesifiknya voice acting ya. Yes, voice acting. Jadi di situ abisnya secara definisi pengisi suara itu nggak. Juga sulih suara. Sulih suara itu kan berarti mengganti. Sulih itu to change dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Dia penyulih suara Doraemon misalkan. Dubbing gitu. Nah, itu juga ya nggak spesifik pada saat kita ngeliat definisi. Nanti teman-teman lihat aja di KBBI atau pas kita lagi ngobrol gini nanti munculin aja apa definisi suara dan bunyi. Karena dua-duanya beda sama. Di sana dibilangnya voice acting karena voice itu datangnya dari pita suara. Sementara di sini kita suara definisinya salah. Gitu. Itu harus kita lurusin dulu. Dan hari ini justru malah gue pengen ngobrol sama teman-teman masalah bagaimana kemudian hubungan antara voice actor sama agency sekarang tuh harus dibenerin banget menurut gue ya. Karena banyak yang kemudian terganti dari shift yang pertamanya. Itu yang pertama. Jadi by definition aja itu udah miss. Kedua, semua
temen-temen yang udah jalan sekarang di voice over industry udah lama gitu, bahkan bapak ibunya juga voice actor, mereka nggak pernah baca literatur yang bener, Bre. Oke. Karena pada saat mereka buka kelas, which aku udah pernah ngikutin kelas semuanya, bukan ngikutin ya, sorry, nggak level. Gua juga jadi dosen tamu, jadi aku ngelihat presentasinya mereka gitu. Cuman aku nggak potong langsung di forum. Aku hanya menyadari kalau mereka memisahkan antara voice over dengan voice acting. Oh, voice over itu untuk iklan, Mas. Kalau voice acting itu untuk yang dubbing sama gitu-gitu. Gitu. Ngomongnya gitu kan. Terus aku nanya, itu dasarnya dari mana kalian bisa ngomong? Gue minta tolong dong semua teman-teman, apapun pegiatnya, apa audio engineer ke, videographer ke, producer ke, please quote sesuatu yang benar-benar literal gitu loh. Karena masalahnya kita ngomongin definisi dan itu ngomongin kerjaan. Karena gue tanya sama mereka kemudian, kalian ngambil itu dari mana? Oh, dari dulu emang bilangnya begitu. Oke. Gue mundur. Oke. Voice acting, apapun outputnya, mau itu kamu jadi company profile, mau itu habis itu Eri lagi ngomong jadi produk pasta gigi, mau itu siapa ya, Nicholas Saputra lagi jadi kotak susu misalkan gitu. Selama orangnya nggak ada itu Voice over. salah. Betul, selama orangnya nggak ada itu voice over. Oke. Betul. Jadi pada saat misalkan aku yang muncul tiba-tiba jadi komentator bola di sebuah film sepak bola, itu apa? Voice acting. Voice over. Voice over. Karena akunya nggak ada. Oke. Jadi voice over itu industrinya. Voice over itu bentuk medianya. Tetapi yang dilakukan oleh orangnya itu voice acting. Atau Erwin deh sekarang biar Erwin, misalkan kamu jadi, biar kita continuity ya. Oke. Kamu misalkan dapat sebuah parfum laki-laki namanya X. Bukan produk yang itu ya. Yeah. X mantan. X ya. Oke. Pada saat kamu di depan mic, waktu kamu ngeluarin suara, kamu lagi jadi siapa? Jadi voice acting actor. Betul. Voice actor. You are trying to represent the brand, which means you are not yourself. Okay. You're trying to portray this image about this brand, so people will buy the thing, right? Yes. Right? And that's Voice acting. That's acting. Jadi dasarnya itu acting. Di sini jadinya pada segregasi. Oh enggak, kamu dubber, kamu iklan. Tar dulu. Secara definisi ada 2 buku yang bisa aku langsung sebutin ya. Dari James Alberger, judulnya The Art of Voice Acting. Kamu baca sendiri definisinya. Kedua, The Voice Over Voice Actor. Kalau ditulis oleh Tara Platt dan juga Yuri Lowenthal. Oke. Itu coba cek bukunya. Karena mereka bilang nggak pernah memisahkan. Di depan mic, kamu acting. Apapun yang kamu mainin, company profile misalkan ngomong BUMN ini akan menjadi, nah mungkin dong aku gayanya selebek terus habis itu kayak aku biasanya ngomong, nggak dong, aku langsung I picture myself with this baju PNS rapi, menunjukkan image yang bagus. Jadi voice acting is what you do, voice over is the industry or the form of the art. Lebih susah voice acting atau beracting? Masing-masing punya tantangannya sendiri-sendiri, tapi voice acting lebih punya batasan di mana kita harus bisa terdengar believable sama pendengar kita hanya dengan suara aja. Kalau acting kita bisa main gestur, kita bisa main ngeluarin micro expression yang bisa ditangkap oleh kamera. Sementara kalau voice acting itu kita harus terdengar sangat-sangat seakan-akan itu real kejadian gitu. Dan itu aku malah, karena waktu terakhir kali project kita bareng nih, by the way guys, aku pernah project bareng sama Erwin dan kantor lamanya mungkin, nggak tahu sekarang kantor baru, pokoknya gitulah. Gue belajar di situ ada salah satu, ada pengisi suara SpongeBob selama 30 tahun ya, Rudolph namanya. Rudolph itu nge-direct film itu kan. Aku kan judulnya di film itu kan, di film Garuda di Dadaku animasi itu aku judulnya kan sebagai voice acting coach. Sementara dia voice directornya. Ada satu yang gue pelajarin banget dari dia bilang, yang namanya pengalaman ya, nggak bohong sih, 30 tahun di industri itu. Dia tuh kalau nggak salah dia sama partnernya itu emang kerjaannya untuk menghajar semua naskah-naskah Disney yang dari Inggris diperubah jadi bahasa Filipina atau segala macamnya. Dia tuh
kayak pusat Asia Tenggara itu mereka yang megang lah. Tapi dia bilang your voice will follow your body. Gitu. Saat itu anak-anak remaja yang kita lagi kita coba direct itu kan dia bilang keadaannya waktu itu dia lagi ini kan lagi dalam kesusahan. Gitu. Katakanlah di film itu kabarnya dia lagi disergap sama musuhnya, dipeluk erat gitu. Dan untuk mendapatkan suara itu, Rudolf bilang untuk sekarang peluk diri lo, squeeze as hard as you can, squeeze yourself, bener-bener digituin terus sambil ngomong gitu. Tidak gitu. Dan itu aku ngerasa kayak sebelumnya aku melakukan itu tanpa sadar waktu misalkan dubbing ya. Sekarang aku jadi lebih artikulatif kemudian pada saat ketemu sama yang lebih berpengalaman. Nah itu yang kemudian jadinya aku waktu ada beberapa film yang aku mainin kayak di OTT Netflix ada namanya Little House on the Prairie. Aku jadi salah satu aktornya dan juga jadi salah satu figurannya. Pada saat itu ada acting satu RT rame-rame gitu. Kalau zaman koboi itu kan narik rumah itu kan dari papannya jatuh, terus ditarik rame-rame sewarga gitu sampai berdiri kan. Yes. Dan di adegan itu aku bener-bener ngebayangin di depan tubuhku itu ada tali tambang yang besar dan aku tarik. Dan bener-bener waktu partnerku yang lain dia bilang, "Wih, beneran narik loh, dia bener-bener lagi keras gitu." So itu tantangannya di voice acting. Kadang-kadang kita harus bener-bener bermain dengan bermain dengan theater of mind ya. Karena kan kamu kan di cerita itu kan harus mencoba untuk menginterpretasi kritis sendiri gitu lah. Ceritanya kamu lagi ada di space misalkan. Dan kemudian bagaimana space itu bersuara, nggak ada suaranya pasti kan. Terus habis itu gimana kamu melayang, gimana kamu ngerasa deg-degannya, itu sangat bermain peran di untuk mengeluarkan acting suara yang baik gitu. Wow. Jadi di situ. Kalau misalkan aku juga udah masuk ke industri acting beneran juga kan. Maksudnya aku udah main teater sekarang. Setelah 10 tahun di industri voice over, habis itu aku mulai teater. Aku juga bilang itu nggak ada yang mudah. Jadi kalau pertanyaannya mana yang lebih sulit, dua-duanya punya tantangan masing-masing. Hanya saja di voice acting kamu butuh terdengar hanya dengan terdengar believable. Bagaimana menggunakan bahasa believable di bahasa Indonesia? Kamu bisa terdengar terpercaya, enggak juga gitu. Dipercaya, real, ngerasa kalau misalkan itu adalah kejadian yang benar-benar itu hanya dengan suara. Dan bahkan mungkin nggak ada gambarnya, cuman hitam. Misalkan layarnya hitam, terus tiba-tiba kita itu kan kemudian di pendengar itu kan langsung mikir ini kejadiannya apa nih? Apakah jorok atau nggak jorok atau kayak gimana gitu? Ya itu yang sebenarnya seru dari voice acting. Oke, Mas. Gue penasaran jadinya. Gimana akhirnya lu terjun ke industri voice over ini sebagai voice actor? Aku dulu sebagai penyiar radio di Os Radio Jakarta, circa 2013, which is tua. Dulu aku penyiar untuk setahun setengah. Di tengah-tengah ada perusahaan terbesar, perusahaan media terbesar dan terintegrasi se-Asia Tenggara yang mencari voice over untuk perusahaannya. Di situ aku audisi dan aku masuk. Dulu aku nggak tahu kalau voice itu bisa diperhitungkan. Ternyata suara itu bisa dijual dan di situ aku kebukanya. Jadi aku datang pertama nggak langsung di film-film, tapi aku sebagai voice over untuk perusahaan. Baru abis itu pindah ke salah satu, aku nggak sebutin brandnya, tapi media franchise berita terbesar di United States yang diambil ke sini. Aku pemegangnya. Breaking news itu suara aku dulu. Boleh bacain lainnya nggak, Mas? Saksikan podcast terbaik di dunia ini hanya di The Magician setiap hari jam 5:30 sore. Katakanlah seperti itu. It was my daily job for more than 5 years maybe. Ya. Daily job dalam artian itu nggak di record Mas, tapi live. Record. Record. Kira setiap itu breaking news ini. Nggak, itu record. Betul, itu record. Dan itu dulu aku belum kritis ngelihatnya, hanya mengerjakan kerjaanku aja. Dan aku baru tahu kalau misalnya ternyata pekerjaan itu menghasilkan. Dan ini cerita serunya ya. Ini mungkin nggak usah dijadi contoh buat tapi dulu ini sekarang sih bisa dijadiin contoh. Aku pergi ke kantor nggak pernah jam 9, harusnya jam 9. Katakanlah aku datang jam 11. Setor muka di kantor. Habis itu aku jam makan siang,
aku ke parkiran motor, aku lompat ke audio post 5-6 studio sehari untuk ngerjain iklan ini, iklan itu, iklan itu balik gitu. Dan waktu dulu satu versi iklan itu gajiku 1 bulan di kantor. Oh, oke. Tuh. Sebelum aku masuk ke film Disney. Oke. Di tengah-tengah, memang aku adalah anak orang yang, maksudnya gini, aku adalah nggak pernah tertutup sama kerjaan dan selalu aku samper TV satu-satu. Oke. TV besar tuh, katakanlah TV terestrial zaman dulu lah. Aku samper satu-satu mereka, aku kenalan sama voice actornya. Mas ini, mas itu gitu. Aku kenalan satu-satu untuk belajar. Sebagian ada yang ngeliat aku sebagai ancaman, sebagian ada yang ngeliat sebagai ya udahlah, rezeki masing-masing. Cuman dari situ. Dari itu baru abis itu dari koneksiku kebuka untuk aku berterima kasih sama Om Frente, dia dari Raja Wali TV. Dia VO-nya Raja Wali TV sampai sekarang, RTV ya. Dia ngebuka aku pintu ke dubbing Disney. Oke. Karena aku tahu kalau aku cuma ada di situ terus, aku nggak akan berkembang. Karena suaraku jadinya selalu begitu. Saksikan di. Padahal kan kalau acting jadi jadi Donald Bebek atau jadi apa kan, bicara kan nggak selalu begitu, ya kan. Jadi aku berusaha untuk, aku tahu aku kurang di mana, terus habis itu aku terjun ke industri mereka, terus aku dibuka. Jadi 2013 baru main di film Disney, mungkin 2015-16 baru dapat peran Disney. Di 2017 aku main jadi Scar di Lion King versi Indonesia, kalau misalkan kamu nonton di Disney Plus. Aku main sebagai Beast di Beauty and the Beast live action kalau kamu ke Disney. Aku jadi Moana di, ya gitulah. Baru masuk tuh. Kepiting capit itu penjahat. Kebanyakan gue jadi penjahat, gue gak tau kenapa. Padahal gue orangnya baik. Oke. Sampai di 2018 stadium announcer untuk kompetisi olahraga terbesar se-Asia yang diadakan di Jakarta dan Palembang. Jadi yang bilang, hadirin sekalian, selamat datang di Jakarta Palembang. Itu aku yang. Oh ya, announcer di stadion itu? Oke, nice. Itu Indonesia dan Inggris? Aku Indonesia doang dapatnya. Inggrisnya ada Mbak Inge, aku yang coba, kami bareng-bareng waktu itu kerja. Karena bahasa Inggris pengennya perempuan dari sana, tapi yang bahasa Indonesia laki-laki gitu. Dan itu tayang di 44 negara. Dan itu yang sampai sekarang paycheck-nya paling tinggi gitulah. Paling tinggi. Paling tinggi sampai Menporanya waktu itu bilang nih orang mahal banget harganya gitu. Padahal nah, cuman gue nanti kita bicarakan masalah uang. Nah, habis itu pecah tuh. Dulu aku memang pada saat masuk industri itu pengen jadi yang terbaik kan. Pas sudah di situ tuh ngerasa ya udahlah. Mau sampai 50 tahun lagi juga enggak bakalan ada yang nggantiin tempat itu. Ya karena nggak ada lagi kita kompetisi olahraga terbesar di Asia, paling muter 50 tahun sekali, ya kan? Betul. Gitu. Dari situ. Tapi sebenarnya passion aku bukan cuma masalah presenting, itu juga skill tersendiri, actingnya tersendiri. Tapi aku pengen tajam di film, aku pengen tajam di mungkin animation, karena aku dari kecil nonton banyak film Disney lah. Walaupun sekarang dicap Zionis ya. Dulu enggak ya, jadi sekarang nggak tahu deh. Sekarang aku nggak langganan mereka. Sama lagi. Ya kan? Semenjak isu meledak itu begitu. Jadi aduh berhenti aku stand for Palestine, but some of my voice are there. But sebelum cancel, ingat ya, kita kan ada masa pembelajaran dulu tuh belum terlalu gimana, sekarang gimana gitu. Dunia berubah. Oke. Nah, di situ aku jadi kayaknya di situ aku waktu itu voice over masih belum sepecah sekarang. Belum sepecah sekarang maksudnya? Karena setelah habis itu pandemi langsung pada viral-viral kan yang voice over. Ya nah itu sebenarnya di sana lah keadaan di saat industri berantakan gitu. Oke. Nah tapi waktu dari Mas Jati masih menjadi penyiar radio nih. Emang udah ada gambaran belum Mas? Maksudnya atau enggak emang udah ada gimmick tertentu di penyiar radio itu yang emang sebenarnya secara nggak sadar Mas Jati, gue sudah melakukan voice acting pada saat itu? Belum. Belum. Aku baru nyadar pada saat aku lost, aku kemudian Google dari nyari di mesin pencari tentang literatur buku yang harus aku baca, dan kebanyakan dari US dan Amerika. Dari US dan Inggris maksudnya. Jadi karena memang kiblatnya kan semua BBC ya, broadcastingnya tetap semuanya kan dari Inggris gitu. Jadi itu literatur Inggris aku telan, aku pelajarin, dan aku menyadari kalau ternyata nggak gitu. Tetap aja kita tuh harusnya nggak dipisahin. Dan di sana ada serikatnya atau gildanya ada. Namanya Screen Actors Guild AFTRA. American Film Television Radio Association. SAG. SAG-AFTRA betul. Dan mereka itu
Serikatnya begitu kuat dari 1930 kok nggak salah mereka udah ada. Kamu anggota misalkan di SAG-AFTRA, anak istri kamu tuh udah ke cover. Oh. Sampai asuransinya udah ke cover. Tapi harga kamu harus harga union. Ya gitulah. Itu harusnya untuk dreamnya di situ. Ya cuman waktu itu aku belajar di tengah-tengah aku nyadari kalau misalkan ternyata begitu gitu. Oke. Rekomendasi ya buku yang James Alberger itu, dia ngajarin dari definisi sampai bagaimana kamu quote kerjaan kamu. Dia benar-benar lengkap dari ngomong dari definisi teori sampai bagaimana kamu berbisnis. Tapi kan itu buku soal vokal acting ya. Voice acting. Itu kan dibaca dengan intonasi suara kepala masing-masing. Betul. Nah itu untuk praktiknya sampai akhirnya Mas Yati, suaranya harus begini, intonasinya begini, gayanya begini, itu gimana tuh? Pada saat itu ya? Oke. Pada saat menelan bukunya itu. Kalau mau tajam, gue langsung ngomongin ceritanya, seakan itu pertanyaan gimana cara kita supaya misalkan baca lebih bagus gitu ya. Aku kan udah ngabisin, kalau menurut buku Outliers dari Malcolm Gladwell kan, selama kita udah ngabisin 10.000 jam kita udah jadi profesional gitu kan. Oh iyalah, aku dari 2013 di depanku mic setiap hari, non-stop 5 days a week, kadang-kadang sampai 7 hari. Jadi aku sering denger suaraku sendiri di rekaman. Kamu pernah pertama-tama dengerin suara kamu terus kamu ngerasa geleh? Pernah, ya kan? Pernah banget. Dan itu harus dilewatin. Kayak males banget gue dengerin suara gue gitu kan. Sekarang aku udah enggak. Maksudnya karena lu ngerasa geleh, lu harus dengerin suara lo dan benerin diri lo sampai lo ngerasa gue suka sama suara ini. Ya, it's like the idiom itu love yourself gitu kan, ya kan. Gue gini suara gue gitu. Nah itu tuh. Jadi gimana caranya sampai kita bisa dari awal intuitif. Pertama ya, pertanyaan kamu tuh penting. Baca tanda baca dengan benar. Titik itu berhentinya beda sama koma. Dan juga misalkan ada tanda kutip jadi karakter lain, cobalah jadi karakter lain pada saat baca audiobook misalkan. Yes. Ya. Aku pernah ngelihat, kalau kawan-kawan tahu ada salah satu sastrawan besar di Indonesia namanya Gunawan Muhammad, GM, yang ya dia jurnalis Tempo yang punya Tempo juga. Aku pernah ngeliat dia presentasi dan dia baca dengan tanda baca yang benar, itu jadi kayak gue ngerasa gila, di voice over talent juga lewat men, karena di cara bacanya bener, titik koma nadanya dipikirin. Gitu. Aku nggak tahu sih aku ngerjain berapa project, nggak mungkin kehitung ya. Maksudnya mungkin kehitung kalau aku ngeliat databaseku sekarang ya. Cuman it's like kayak kamu tiap hari ngedit video aja, misalkan kamu video editor, kamu udah tahu nafas kamu gimana kan, gitu. Mungkin di situ. Tapi jadi intinya kalau misalkan aku ngomong di kelas-kelas voice over, aku bilang kapanpun kamu ada kesempatan untuk voice over, entah itu untuk anakmu lagi sekolah minta dibikinin video, atau misalkan RW RT RW ini minta dibacain video profile atau apa, ambil kesempatan itu. Karena sama kayak kalau kata Pramudia, keberanian itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tapi sesuatu yang dilatih. Keberanian itu seperti otot. Nomor 1 jangan lari. Nah, sama seperti itu. Voice over juga pada saat ada jobnya kesempatan, sikat. Dan gak bakalan perfect di awal kok. Jadi makin lama abis itu kamu tahu apa kekurangan kamu, apa kelebihan kamu. Gitu. Gue jadi kayak preaching ya, sorry ya Gru. Sorry. Ayo, oke. Insightful kok Mas. Buat gue yang emang di satu sisi kan gue jalanin konten-konten cerpen juga Mas. Nah, itu. Aku juga ngeliat di konten-konten kamu, which is good. Dulu tuh kenapa akhirnya punya konten ngebacain cerpen, karena di masa pandemi itu tuh mulai terinfluence sama konten-konten Netflix yang ada dubbing bahasa Indonesianya gitu. Oh gitu? Ya, dan akhirnya setiap mau tidur pun aku nyetel Netflix buat jadi teman tidur. Jadi nyetel ada film Ghibli, aku suka banget film Ghibli. Yang aku suka banget suaranya. Dan betul. Somehow dubbingnya itu tuh bawa aku ke masa kecil aku gitu. Dubbing Ghibli ada di Indonesia emang? Ada. Oh serius? Ada. Film apa ya? Hampir semuanya ada. Oh gitu? Hampir semuanya. Gue gak ngeliat men. Itu lumayan menantang tuh. Dan itu bagus banget menurut aku gitu. Bahkan aku pernah bikin reviewnya di TikTok untuk akhirnya mengencourage teman-teman untuk nonton dubbing. This guy man. This is a good thing to do ya. Cukup FYP lah parah. Nice. Itu aku bakal ngomong ke semua teman-teman kolegaku kalau Erwin lumayan menjual, karena mereka sendiri suka struggle untuk bilang dubbing Indonesia tuh sering banget di. Iya. Ada fase. Ini aku punya jawaban itu kalau misalnya pertanyaan itu. Ada fase di mana bahkan adikku sendiri ngerasa kalau nonton film Indonesia tuh, bahasa Indonesia nggak enak banget didengar gitu. Padahal itu film Indonesia. Gitu. Cuman ketika aku akhirnya nemuin ada dubbing bahasa Indonesia di Netflix ini untuk film tertentu lah, film animasi gitu.
Tuh aku ngerasa dunianya masih sama, masih hidup juga gitu. Bahkan karena ya maksudnya karena ngerti bahasa Indonesia jadi lebih nangkep gitu. Ya, jadi lebih kena ya lagi ceritanya. lebih dekat sama ceritanya dan lain sebagainya gitu. Bahkan sepanjang 2021 waktu kan Ghibli masuk ke Netflix 2021. Sepanjang 2021 sampai tahun kemarin, sampai sebelum punya pacar, sebelum selingkuhan. Oke. Itu aku tidurnya gitu Mas, sambil dengerin film Netflix yang didubbing bahasa Indonesia. Sekarang pacar kamu suruh bacain semua dubbing itu enggak kan? Sayangnya dia nggak suka Mas kayak gitu. Oke. Cuman Oh, itu ini unik. suka banget. Sampai akhirnya di tahun 2024 aku ketemu sama salah satu teman yang pernah bekerja sebagai translator untuk dubbing bahasa Indonesia. Oke. Dia kerja di Yuno. ya mantan di situ. Terus dan aku tahu yang ngisi Netflix ini Siapa dari aja? Aku lupa namanya. Cuman Yuno ini yang akhirnya sebutannya nge-manajemenin atau gimana tuh Mas? Ya, dia audio postnya di sana. Audio postnya. Nah itu yang jalan tuh Yuno gitu. Dan aku seneng banget lah ketemu dia. Terus kayak ngomong, gila Mas, gue tuh tiap malam dengerin film Netflix pakai bahasa Indonesia loh gitu, saling kayak. Bahkan berangkat kantor gue juga gitu Mas. Jadi ada fasenya waktu itu teman saya lagi menciptakan drama audio pada saat itu. Oke. Sampai pada saat itu juga aku coba dengerin bikinan teman-temanku drama audionya, terus ternyata elemen suara gini tuh seru ya drama audio gitu. Dan akhirnya ketemu Netflix juga, akhirnya aku pakai praktik caranya gitu, dengerin film jadi sepanjang perjalanan, jadi sebagai ngecerita sebagai drama audio gitu. Terus kayak bahasa Indonesia semenarik itu ya ternyata gitu. Bahkan nggak asing nih di telinga gue gitu. Bahkan ada beberapa part kayak ketemu teman-teman yang lain nonton film Dilan lah misalnya gitu. Kok gue geli ya denger suara Dilan kayak gitu dan sebagainya. Cuman lewat dubbing ini nggak tahu kenapa ya. Mungkin dari penuturannya, pemilihan katanya, diksinya gitu yang akhirnya ngerasa buat gue lebih hidup gitu pada saat itu. Bahkan membantu gue menjalani kehidupan sehari-hari gitu. Bahkan jadi support system juga gitu untuk gue kayak dunia baik-baik aja lewat dubbing gitu Mas, gue ngerasanya. Nanti gue bakal nge-share part ini untuk teman-teman dubbing gue. Karena mereka akan merasa sangat terapresiasi sekali. Bahkan waktu 2016 kan A Good Dinosaur, film Disney Good Dinosaur kan ada 2 versi di bioskop Indonesia. Dinosaurus yang baik sama Good Dinosaur ada bioskopnya gitu. Dan ketika Finding Dory gue juga nontonnya pakai bahasa Indonesia Mas ada bahasa Madura gitu-gitunya ya. Di bioskopnya nontonnya pakai bahasa Indonesia itu, terus kayak terus nontonnya banyak sama anak-anak kan. Ngelihat reaksi anak-anak di bioskop itu Mas bikin gue terharu sama bagaimana bahasa Indonesia, terus akhirnya diterima sama masyarakat sendiri lah ibaratnya gitu. 3 poin. Ya. Itu aja sih Mas yang mau gue sharing mungkin. Oke. Gak apa-apa, gue coba sharing itu sangat baik. Cuman aku pertama, misalkan kita ngomong Jerman gitu ya. Semua film Hollywood yang masuk Jerman itu harus dibikin versi dubbingnya. Di sini nggak ada kebijakan itu kan. Padahal itu bisa jadi field yang bagus untuk pekerjaan. Betul. Nggak cuma 19 juta lapangan padel doang yang dibuka sama negara ini. Tapi juga bisa menjadi lapangan kerja. Selain itu, masyarakat itu akan jadi lebih cerdas dengan film-film yang dalam yang dikeluarkan oleh Hollywood. Kan biasanya layernya bagus lah, Hollywood lah, ya India lah, ya China lah. Film kita juga bagus, tapi kadang-kadang layer yang dalam itu bisa ditangkap sama masyarakat yang lebih besar dan lebih cerdas kalau bahasanya itu bahasa Indonesia. Mereka akan lebih nangkap. Itu menurutku. Jadi itu harusnya ada pergerakan itu. Karena kalau di Jerman semua film ya Odyssey lah, ya Oppenheimer, semua film Hollywood ada versi pilihan nonton Jermannya atau nonton bahasa aslinya. Oke. Itu satu. Kedua, aku juga ngelihat, aku harus ngasih tahu ke teman-teman semua, ke kawan-kawan semua, kalau misalkan kawan-kawan ngelihat film yang didubbing, tapi dubbingnya nggak terlalu memuaskan, kalian harus tahu bahwa dubber itu nggak dikasih naskah sehari sebelumnya sama sekali. Mereka benar-benar datang 30 menit sebelum take, dia harus tahu, dia harus jadi Nala. Dia harus jadi karakter itu. Kita nggak bisa apple to apple secara iklan. Misalkan kita ngomong di Harry Potter, yang jadi Hermione siapa? Emma Watson, ya. Dia itu setahun dulu kan reading, latihan acting ya. Dubber Indonesia tuh nggak, 15 menit sebelum dia nge-set. Jadi dia nggak tahu konteks, dia nggak tahu subtext, dia nggak tahu given circumstances, dia nggak tahu banyak. Dia cuma ngeluarin suaranya aja di industri yang butuh tayang 2 minggu lagi. Aku nggak tahu Ghibli ya. Aku nggak tahu Ghibli. Mungkin Ghibli ada request tertentu dari Netflix. Aku nggak tahu. Ini guru actingku yang bilang.
Guru actingku tuh juga ngajarin actingnya Sherina. Oke. Katanya Sherina itu pernah magang di Ghibli. Magang. Oh, pernah jadi pengisi suara juga kan di film yang 3D-nya ya Hedwig something gitu. Oh gitu ya. Oke. Waktu itu sebelum dia main di, kayaknya sebelum main itu dia tuh magang di Ghibli. Oke. Nah itu tuh siapa namanya? Pemilik Ghibli siapa? Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki itu bilang sama dia, kamu belajar Stanislavski dulu. Belajar Stanislavski acting. Karena itu Hayao tuh keren banget karena dia bener-bener experience, bener-bener dia pengen ngeluarin actingnya, gitu menurut gua. Itu ya kedua. Dan ketiga, di poin yang lain, kenapa aku mulai, ini hanya hunch ya, belum jadi kebenaran secara empirik dan akademik, tapi gua kemudian mengerti kenapa kemudian orang tuh suka geleh sama dubbingan Indonesia. Karena bahasa baku kita itu nggak ngakar sama bahasa sehari-hari. Oke. Tidak mungkin aku nongkrong sama kamu saat ini dengan bicara bahwa wow, bila mana kamu akan datang, ya kan? Betul. Sementara bahasa baku tuh itu, jadi ada jarak antara bahasa sehari-hari sama dubbing. Jadi pada saat mereka dengar, ih, kayak film India padahal film Korea gitu, ya bahasa baku kita seperti itu sebenarnya. Gitu. Makanya sekarang di Netflix bahasanya disoasik-soasikin, ya kan? Jadi kayak betul. gitu, jadi sosok merakyat gitu. Betul. Ya itu menurutku itu sih, ada 3 alasan itu. Nggak tahu itu masuk ke konten atau enggak, cuman gue cuma ngasih tau doang. Masuk mas. Karena gue suka jawabannya. Yes. Dan aku ngerasa bahasa baku tuh punya tempatnya sendiri lah. Betul. Kalau bisa sih puitis ya, nggak semuanya harus slang-slang juga ya. Tapi ya kalau misalkan emang konteksnya film jalanan, ya dijadiin jalanan aja gitu. Nah, itu. Tapi banyak kan nggak menjiwai karena aku nggak nyalain talentnya. Ekosistemnya belum ready. Ya gimana men? Aku datang jadi Lion King itu bener-bener 30 menit nggak tahu konteks, ya aku tuh nonton filmnya dan ngerti ceritanya, jadi tahu gitu loh posisi marahnya seberapa. Ya teman-teman yang lain yang udah jadi daily life udah kayak robot tek aja gitu. Nah tapi di kondisi jadi voice dubber untuk Disney itu sendiri, audisi nggak mas? Audisi ada, tapi tetap. audisi kirim sampel, bukan kirim sampel. Kita datang ke studio, kita bacain beberapa line, habis itu di present langsung ke Disney Pusat. Oh tapi ada vocal directornya juga? Ada, ada vocal director, ada voice acting director. Vokal untuk nyanyi, voice acting untuk acting dialognya. Oh nyanyinya beneran? Beda, bisa. Okay. Kadang-kadang talentnya bisa nanya segala macem, ada yang enggak. Mungkin di part lebih ke voice acting dan part dubbernya juga ya mas. Okay. Untuk akhirnya film-film yang udah Mas Jati jajakin juga gitu. Nah ada beberapa part gak mas yang akhirnya Mas Jati ngerasa gue bisa evolve dedicated suara gue full nih untuk karakter ini sebenarnya. Tapi ekosistemnya belum nge-support itu gitu. Ada satu serial di buatan MNC namanya Kiko. Aku tuh jadi ulet warna kuning itu. Dan aku tuh bener-bener originally bikin cerita itu. Dan itu beda ya. Beda loh dubbing sama, itu beda sama dubbing. Itu bener-bener bikin karakter dari nol, makanya harganya beda. Oke. Gitu. Itu kan dari mereka sketch dulu, terus aku isi suara, baru dari isi suara itu sketch bakal jadi. Dan itu kalau misalkan kita bandingin ya, kalau di The Simpsons itu satu episode $150,000 satu karakter. Jadinya mereka sekali deal tuh $6 juta satu karakter. Karena abis itu mereka potongnya sampai kecil-kecil merchandising apa segala macam. Ya gitu. Tapi menurut aku waktu itu aku bermain dengan harga yang tinggi di sana. Kayaknya di bawah lagi audisi untuk gantiin aku dengan harga sangat kecil. Gitu. Itu industri yang kayak ya udah, aku juga ngerasa aku sayang untuk ngelepasin karakter itu, tapi aku juga nggak bakal nurunin hargaku karena kalau aku nurunin hargaku, aku nurunin harga teman-teman. Jadi aku selalu punya pancang harga aku segini. Kalaupun ada negosiasi juga yang nggak hancur-hancur banget lah kalau bisa gitu. Suara paling unik ya, bos. Kemana bos? Suara kayak gitu. Atau jadi yang besar sekali. Gitu. Gue jadi antagonis yang besar di bahasa Inggris dan bahasa Indonesia waktu itu tayang di Singapura. Aku tahu suara yang paling mahal sih. Suara rakyat. Suara unik. Jadi Scar yang jahat itu aku suka. Saat aku jadi nggak jadi diri aku sendiri itu aku sangat suka. Apa enaknya voice acting? Kamu benar-benar bisa jadi format yang bukan manusia sama sekali. Bisa jadi bakteri, bisa jadi tikus. Aku pernah jadi lele. Aku pernah jadi
ular laut gitu. Nah, kalau yang tadi di Scar itu, Mas, itu prosesnya kan tadi 30 menit sebelum itu. Nah, betul 30 menit. Nah, itu pendalaman lo akhirnya mendalami karakter di luar lo punya background udah nonton filmnya. Nah, itu direction dari vokal directornya, vokal actingnya. Vokal director semua cuman pengen sinkronisasiin apa yang aku omong sama karakternya, emosinya tepat, udah itu doang. Oh, oke. Tapi kalau dari akunya, aku film Lion King itu film millennials ya, tolong generasi yang lain jangan diambil. Dari kecil aku nonton itu, sedihnya waktu Simba kehilangan orang tuanya, kehilangan ayahnya, terus aku benci sama Scar dan aku gunakan kebencian itu untuk bermainkan karakter itu gitu. That's hate. Yeah. Tapi Mas ketika akhirnya lolos audisi untuk ngisi suara Scar, ada ini nggak Mas kayak Pride. Ada. Scar di tanganku. Beast di tanganku. Tamatoa di tanganku. Aku pernah di situ. Ya itu lumayan. Setidaknya untuk nunjukin kalau aku nggak stagnan menjadi voice actor lah. Untuk diriku sendiri ya. Aku nggak cuma bisa main iklan doang, tapi aku bisa main acting yang benar-benar full acting. Bahkan aku sekarang bisa main teater. Kemarin mainin 17 naskah. Ya gitulah. 2 tahun lalu lah gitu. Tapi pernah nggak kayak di situasi ketika menjadi voice actor, suaranya pada hari itu lagi kejepit. Pernah, tapi aku jarang sekali. Nah itu nge-take overnya gitu gimana Mas? Ketika pada saat hari H harus take. Kalau hari H berat ya. Gak ada yang gak di planning. Dari awal aku kurangin minyak, aku gak makan minyak. Aku sebisa mungkin, ya makan cuman sedikit. Rokok kalau bisa dikurangin. Jangan makan yang terlalu dingin. Itu komitmen dah. Gak ada. Soalnya lo sakit toko tutup, lo nggak dapat pendapatan gitu. Jadi itu bahkan dulu aku pernah punya asisten rumah tangga, pekerja rumah tangga tuh bener-bener aku udah tinggal ngomong gini tuh dia dinyiapin kencur sama madu sama jeruk nipis, 1 lohanko, 1 lagi jeruk nipis anget pakai madu. Pokoknya ada 3-4 minuman yang bener-bener aku siapin udah. Itu udah rahasianya ya. Udah bener-bener pakem, nggak ada di aku terlalu. Aku nggak suka begadang. Nggak bisa begadang. Kalau misalkan begadang besokannya suaranya habis. Itu nggak bisa kerja. Misalnya Mas, coach lagi ketika take sambil discuss sama voice director yang dari luar negeri gitu. Di jam yang emang kita nyesuaiin jam sana gitu, di jam malam. Nah itu gimana Mas? Nggak, aku udah tidur duluan udah langsung jadwalin tidur duluan. Pokoknya 8 jam tidur, nggak ada. No kompromi. Itu sangat berpengaruh tuh ya Mas. Sangat berpengaruh. Tapi kesiapan mental, pemanasan. Pola itu emang udah Mas jalanin ketika sejak jadi pengisi jadi announce radio, penyiar radio, sorry. Setelah aku baca buku. Gitu. Jadi aku ternyata istirahat itu penting. Boleh have fun tapi jangan terlalu, makanannya misalkan gitu. Tapi emang nah, kita masih panjang perbincangannya. Terus. Gue ini sih Mas ngelihat prosesnya ketika lo mendalami suatu peran, lo dedicated banget untuk akhirnya willing waktunya lo habiskan untuk baca buku, nyari literatur, latihan dan lain sebagainya sampai akhirnya achieve nih di posisi lumayan lah. Masih belum Paul. Oke. Paulnya tuh kalau misalkan aku bisa nyatuin semua teman-teman voice actor untuk punya standar bisnis sendiri yang kita bisa kuat secara serikat. To have this one union atau gilda. Tapi asosiasi atau jatuhnya masih komunitas ya Mas? Komunitas. Asosiasi tidak bisa bergerak ke kebijakan. Asosiasi hanya berdiri untuk sebagai dia punya perkumpulan aja. Kalau pengen kebijakan ketenaga kerjaan kita harus bikin serikat. Serikat yang paling ada untuk sekarang buat pekerja-pekerja kreatif kayak kalian dan juga aku adalah serikat sindikasi. Serikat pekerja media dan industri kreatif untuk demokrasi. Mereka workers union. Mereka punya panduan kerja, kontrak kerja freelancer. Mereka punya panduan kerja penghitungan fee. Mereka ngeluarin. Dan itu yang pengen aku kejar. Itu baru puncak. Kalau cuman besar sendiri doang udah pernah dan itu biasa saja. Gitu. Oke. Ada closing statement. Karena aku ada pengen ngomong sesuatu nih. Maaf sekali. Boleh Mas. Teman-teman agency harus tahu yang namanya iklan cutting. Di voice over itu, kita ambil voice over itu, penghitungan itu ada beberapa aspek. Aku coba gambarin ya. Ini juga datang dari konten-konten yang sudah mengajarkan. Aku nggak tahu itu master atau bukan. Besar atau kecilnya harga tergantung dari 1, berapa kuping yang mendengarkan iklan itu. 2, berapa output yang dikeluarkan oleh video audio visual itu. 3, berapa lama itu akan tayang.
Oke. Oke. Misalkan aku, dulu ini industrinya udah jalan bener, walaupun harganya nggak. Sekarang tuh udah mulai hancur banget. Aku dapat iklan untuk Magis Production. Magis Production bikin 3 iklan. 60 second, 30 second, sama 5 second. Dulu itu harganya pagu bawahnya 1,5 juta satu cut. Jadi aku ngomong sekali, Magis Production, tempat untuk kamu bisa mendapatkan semua yang bagus untuk brand kamu. Katakan itu. Abis itu di-cut jadi 30 sama 50, itu akan dikali 3. Kali 3. 4,5 juta. Oke. Itu baru TV sih. Turun lagi di bioskop, tambah lagi 1,5 juta. Turun lagi di radio, harusnya tambah lagi. Mungkin gak full tapi 1 juta. Turun lagi out of home, tambah lagi 1,5 juta. Itu quotation yang benar. Kenapa begitu? Sama seperti misalkan kamu mau, Erwin, kamu ngerjain desain untuk sebuah brand kopi. Aku belajarin dari pasanganku graphic designer. Dia akan nge-quote harga yang berbeda. Aku ngomong cepat aja ya kalau misalkan ini cuma pendek. Cuman ini entah tayang atau enggak terserah kalian. Tapi ini penting untuk aku sebutkan. Erwin ngerjain kopi. Katakan satu hobi Haji Nawi, satu lagi ada chain kopi besar namanya Starling. Yang dia udah buka di seluruh dunia gitu. Desain kamu nge-quote si Starling itu berbeda untuk sama Haji Nawi. Haji Nawi keluarin cup berapa semalam, sebulan. Oke. Berarti desain kamu persennya tuh ada kan. Sama juga di Starlingnya juga sama kan, berarti harganya beda. Oke. Nah, itu yang jadi ngebedain desain kamu tuh harganya naik atau enggak. Dan aku ngomong kayak gini karena teman-teman kan di PH sama agency kan. Betul. Di sini sekarang keadaannya banyak banget yang bilang, oh mas budget kita 3 juta untuk cutnya untuk 5 kali output. Loh kok kalian gitu? Iya mas, kita taunya begini. Dan aku educate, bukan berarti mereka jahat. Abis itu aku educate, harusnya begini. Oh begitu mas Jati, maaf ya kita gak tahu. Dan itu terjadi di banyak hal. Oke. Kenapa kemudian harganya berlipat? 30, 60, kenapa kemudian harga dari 1,5 juta tambah 1,5 juta lagi tambah 1,5 juta? Kira-kira kenapa? Karena medium ya? Karena semakin value-nya lo pecahin banyak, revenue tuh perusahaan juga makin tinggi. Dan kuping yang mendengarkan juga semakin tinggi. Aku nggak minta tiba-tiba major change semua harga abis itu VO jadi mahal. Oke lah, kalian mungkin punya kebatasan budget. Tapi setidaknya aku mohon pemotongan harganya, quotation itu bentuknya seperti itu. Maksudnya invoicingnya tuh pecahannya seperti itu. Oke deh Mas Jati, kita cuma punya budget 5 juta. Tadinya aku cuma 3 juta untuk semuanya. Gue punya 5 juta. Kita outputnya cuma 3. Ya udah kalau gitu aku langsung ngomong sama PH-nya. Ya udah kalau gitu kita bikin satu cutnya jadi nggak 1,5 juta ya, karena kan ini tayangnya nggak 1 tahun misalkan gitu. Ini kan untuk promo 88 misalkan gitu. Paling cuma seminggu, bisa nggak di 750.000. Tapi pematahannya itu seperti itu. Jadi semakin banyak tayangan itu kamu pecahin, itu value-nya semakin tinggi. Gitu. Maksud aku ngomong di channel ini supaya nanti ke depan agency, misalkan ada agency yang bingung nih teman-teman voice over, bahkan gini deh, nggak cuma voice over deh, video editor. Berapa versi kamu dapat jobnya? Oh gue bakalan dipotong jadi 60-50, itu value-nya berarti naik. Walaupun mas kan cuma motong doang. Wait, produksinya bahkan kalau di luar quotation-nya beda tuh. Produksinya untuk nyelesain 3 versi itu 1,5 juta itu untuk kerjanya. Tapi ada lagi selain value produksi, ada lagi value revenue-nya. Nah itu masuk lagi. Tapi itu di Amerika ya, yang kapitalismenya itu sudah secara ekosistem itu sudah matang. Kalau di Indonesia nih enggak nih. Di sini ketuhanan yang maha ordal nih, rada males nih. Jadi di sini tuh tunjukin siapa yang besar nyali gitu loh. Siapa? Kamu mau atau aku? Saya lebih berani, lebih berani. Itu aku nggak terlalu suka. Aku cuma ngebales pakai argumen aja. Kenapa begitu? Gitu. Dulu aku lumayan nge-fight di hadapan Asosiasi Pengusaha Periklanan Indonesia waktu mereka pengen nurunin harga. Gini, mereka bilang, pokoknya nanti satu cut ya. Untuk TV itu harganya 1,5 juta. Tapi nanti buat di bioskop harganya jadi 1 juta aja ya. Loh, aku nanya masih muda. Loh kenapa 1 juta mas? Ya soalnya kan kalau di pembukaan bioskop itu kan belum tentu semua orang udah duduk di dalam. Argumen yang boleh dipakai. Gue ngeluarin argumen balik. Bapak udah ngitung berapa banyak layar bioskop 21 belum? Satu. Kedua, emang kalau kita lagi di layar 21 kita punya
remote. Emang kita bisa ganti? Enggak dong. Mau nggak mau harus denger itu kan. Jadi saya minta 1,5 juta lagi, dinaikin tuh harga. If you have the right argument to fight for your own rights, you have. Walaupun orang itu asal ngeliat aku setelah besok-besoknya nggak terlalu suka ya. Ya bodo amat. Gue lebih tajir dari dia juga gitu kan. Secara pengalaman. Tapi gitu gengs, aku pengen ngomonginnya lebih pada keselamatan kesehatan kerja kita semua. Kita tuh harusnya punya space istirahat, kesehatan mental. Sindikasi yang tadi aku bilang, serikat sindikasi itu fight ke tenaga kerjaan untuk sampai akhirnya BPJS itu mengcover semua kesehatan mental. Tadinya enggak. Mereka memberikan penelitian. Itu kerja serikat. Iya. Terima kasih teman-teman serikat sindikasi. Dan serikat sindikasi udah buka di Makassar, Bali. Makassar sekarang udah baru. Jogja, Jatim. Kayaknya Bali next. Jabodetabek. Oke, nice Mas Jati. Thank you Mas Jati, infonya kita malah jadi teredukasi banyak nih soal. Gak apa-apa, aku juga senang serikat kok. Itu. Terakhir Mas, untuk akhirnya kita melihat ulang track back atau track record mungkin dari Mas Jati sendiri terhadap 10-20 tahun terakhir ya. 10-20 tahun terakhir terhadap voice actor di Indonesia. Terhadap orang-orangnya ya Mas, bukan industrinya, tapi terhadap voice actornya di Indonesia gitu. Kayak Mas Jati melihatnya, potensi Indonesia sebagai negara yang emang mungkin nanti audiovisualnya makin diterima oleh dunia gitu. Yang akhirnya membawa bahasa Indonesia sendiri ke dunia itu sendiri gitu. Ke dunia didengar dan lain sebagainya itu gimana Mas dalam 20 tahun 10 tahun terakhir ini, terus harapannya ke depan dari Mas Jati untuk teman-teman yang ingin belajar menjadi voice actor gitu di industri, baik pun dia sekedar nyari pengalaman atau akhirnya menjadi tolak ukur profesional dengan memperhatikan tadi nilai-nilai yang harus diperjuangkan sebagai pelaku profesionalnya gitu. Pertama, dalam 10-20 tahun terakhir Indonesia sebenarnya ketekan sama ekonomi yang tidak menentu, jadi semakin kompetitif. Orang-orang happy banget untuk bisa punya alat produksi di rumah yang dulu susah untuk dibeli. Itu semua lini industri kreatif itulah tantangannya. Tetapi teman-teman pada saat pekerjaan voice acting itu jadi viral, mereka nggak diajarin cara nge-quote harga mereka sendiri. Itu problem. Sama sepertinya penyakit itu di industri pendidikan. Kita selalu dididik untuk menjadi pekerja yang baik, tapi tidak pernah dididik untuk menilai harga kita berapa revenue-nya dari pekerjaan itu. Jadi semakin kompetitif, pemainnya semakin banyak, nggak ada yang ngasih tahu yang benar, nggak ada sama sekali ngasih tahu benar. Aku bisa berani ngomong itu karena aku sama teman-temanku riset, semua pelatihannya itu nggak berdasar, dan mereka semua nggak ngajarin cara nge-quote yang benar kayak gimana. Jadi pada saat ngajarin voice over, udah lepas gitu aja. Padahal kan harus ngajarin, gini cara bikin quotation, gini cara lo nawar gitu. Itu satu. Jadi sebenarnya Indonesia ini punya suara yang unik-unik dan animasinya makin maju kok, ya kan? Makanya kita ngelihat kemarin ada Jumbo, ada Garuda di Dadaku, ada Merah Putih One for All. Kenapa men? Sorry. Ada Pelangi di Mars. Betul. Ya kan? Ya tapi ada banyak animasi yang kemudian berjalan gitu loh. Jadi kurasa ini kita lagi hot-hotnya nih gitu. Dan setiap kali film animasi keluar, doa kita adalah supaya film animasi itu laku. Kenapa? Karena kalau makin laku makin banyak yang mau nyiram. Bikin di sini, betul. Itu kita selalu gitu. Dan ini bisa mendunia kok, kita tayang di Asia Tenggara, kita bisa ceritain hal-hal yang maksudnya cakupannya itu dunia lah sekarang gitu. Dan jadi harapanku, AI emang ada, tapi AI masih sejauh ini belum menggantikan acting manusia sesungguhnya. Dan kalau misalkan AI itu makin lama slop, orang tuh di feed AI terus makin lama mereka nggak mau sama seni itu. Karena itu udah makin lama slop, makin lama ya semuanya sama aja gitu bentukannya. Yang mungkin bakalan naik adalah live action, panggung pertunjukan yang benar-benar live, akustik apa segala macam. Itu akan masih punya harapan. Dan suara, voice acting, voice actor di teater mau di mana itu selalu tetap akan punya ruangnya gitu. Jadi teknologi harus maju. Aku setuju AI itu maju. AI ada untuk kita bisa nge-scan semua buku yang habis itu semuanya bukunya bisa jadi audiobook untuk teman-teman mitra netra, tunanetra. Gue terima. Itu dibutuhkan. Tapi kalau untuk dipakai sama satu perusahaan untuk mengganti satu PH dengan orang ngeprom, sorry banget nih. Kalian akan di-cancel pada waktunya. Coca-Cola di-cancel, bikin iklan total pakai AI.
kemarin Maserati, wah itu hancur deh men. Jadi gue cuma ngasih tahu, bahkan sekarang berlomba kan, Win. Sekarang semua berlomba kan. iPhone ngeluarin iklan Natal itu pakai boneka, setelah iklan bonekanya tayang langsung behind the scene-nya keluar. Yes, betul. Justru behind the scene-nya yang untuk nunjukin we really facilitate all the workers to work for us gitu loh. Dia pengen ngerjain semuanya organik secara manusia. Betul. Itu baru value. Itu baru value. Dengerin tuh A24. Itu baru value. Gue nggak takut sama AI, ya biarkan jalan aja. Tapi gue tetap keren-keren aja, tenang aja. Gitu. Kita semua akan tetap keren kok. Oke, kayak gue nggak perlu nyimpulin apa-apa dari podcast kali ini karena semuanya sudah di take cover sama Maaf ya gue banyak ngomong. Nggak apa-apa, justru itu yang kita butuhkan kayaknya untuk saat ini. Thank you, Will. Thank you Mas Jati sudah mampir ke podcast. Terima kasih banget. Terima kasih banyak The Magician. Gue ngerasa terhormat di sini. Gue boleh meracau. Dan semoga yang gue racaukan itu berpengaruh untuk kita semua. Semesta selalu memberkati pekerja keras. Semesta selalu memberkati pekerja yang berani melawan. Kita butuh fight untuk hak-hak kita. Kita butuh fight untuk kita mendapatkan kehidupan yang layak. Berserikatlah, terus saksikan The Magician. This is the voice, guys. Thank you Mas Jati.